Saksikan headline news, sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2023. Di Yogyakarta, para buruh menggelar pawai budaya sambil menyerukan tuntutan para buruh. Pada sambutan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, serta perlindungan terhadap hak buruh dan pekerja, juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Pemirsa, sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di gedung MPR DPR RI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN, Bernardin Marior langsung dari depan gedung MPR DPR di kawasan News. Untuk kali ini, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, Barreskrim Polri menetapkan peneliti. Selamat sore pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan rangkaian informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, banjir yang merendam kota Jambi menelan korban jiwa. Seorang nenek meninggal dunia karena tergelincir hingga terseret derasnya arus banjir. Direktorat Tindak Pidana atau Ditipid Siber Barreskrim Polri menetapkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Atas perbuatannya, Andi terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, puluhan ribu sepeda motor terpantau melintas di jalur utama Pantura, Cirebon, Jawa Barat menuju Jabodetabek. Sementara itu ribuan wisatawan mulai meninggalkan sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada hari terakhir libur panjang Lebaran. Pemirsa, seorang balita terpisah dengan orang tuanya di tempat peristirahatan atau rest area di kilometer 260B, Tol Pejagaan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Aparat keamanan di posko mudik sempat menjaga sang anak hingga akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU membuka pengajuan untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu legislatif tahun 2024 mulai hari ini Senin 1 Mei 2023 hingga Minggu 14 Mei 2023 mendatang. DPW Partai Nasdem Jawa Timur memastikan seluruh berkas calon legislatif dari Partai Nasdem baik untuk DPRD Provinsi Jawa Timur juga DPRD Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur sudah lengkap dan siap untuk didaftarkan dari setiap dapil baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten juga telah memenuhi kuota 30% perempuan. Untuk mengetahui apakah sudah ada partai politik yang mengajukan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Fadila Syarafina dari gedung KPU RI Jakarta. Fadila, bagaimana? Pemirsa, arus lalu lintas pada hari terakhir libur panjang Lebaran di Nagrek dan Gerbang Tol Cikarang Utama terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN, ada Rifki Nafis dari Nagrek, Jawa Barat, dan Devi Syafira yang akan melaporkan dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Kita ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, bagaimana pantauan arus? Kita beralih ke informasi berikutnya. Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mempersilahkan para pendatang dari daerah yang ingin mencari pekerjaan di Jakarta. Namun Heru Budi mewanti-wanti agar aturan di Jakarta ditaati. Puncak arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta masih terjadi hari ini. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan jurnalis MJN Dominic Hilvi dan juru kamera Dirham Syah Maulana dari Bandara Soekarno-Hatta. Momen arus balik Lebaran tiap tahunnya dimanfaatkan pendatang baru di ibu kota untuk mengadu nasib. Akan tetapi para pendatang tidak bisa serta-merta menetap, melainkan wajib lapor terlebih dahulu ke pengurus RT RW setempat. Berikut liputan Diandra Mukti dan juru kamera Singgi Nugroho dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Pemirsa, selain diduga memiliki kendaraan mewah, perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan yang kini sedang disorot karena kasus penganiayaan juga diduga memiliki hotel dan kontrakan di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibadah pemakaman AKBP Budi Alfred Stoliu di Kota Mobagu, Sulawesi Utara telah berlangsung Senin pagi. Pelayat dari berbagai daerah mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa. Penyebab tewasnya Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stoliu yang jasadnya ditemukan di bantaran rel kereta di Jatinegara, Jakarta Timur masih misteri. Polisi menduga AKBP Budi tewas bunuh diri, sementara pihak keluarga menolak dugaan bunuh diri.
Pemirsa, MacArthur Brenton Craig, warga negara Australia tersangka kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap imam masjid di Bandung, Jawa Barat, kini ditahan di Polrestabes Bandung. Tersangka juga terancam dideportasi setelah proses hukum selesai. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Pemerintah kembali mengevakuasi puluhan warga Indonesia yang terjebak perang di Sudan. Hari ini 75 warga negara Indonesia yang masuk dalam evakuasi gelombang keempat sudah tiba dengan selamat di tanah air setelah dievakuasi secara bertahap dari Sudan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Satrio Adi langsung dari Bandar Uni, akan segera kembali hadir dengan informasi menarik lainnya, di antaranya Barreskrim Polri menetapkan. Pemirsa, pihak kepolisian terus mencari Direktur Utama PT Almira Nusaraya terkait BBM ilegal yang menyeret nama mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudin Hasibuan. Direktorat Tindak Pidana atau Ditipid Siber Barreskrim Polri menetapkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Atas perbuatannya, Andi terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait kasus dugaan pengancaman peneliti BRIN terhadap warga Muhammadiyah, telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Ramadan, apa sebetulnya pertimbangan utama dari penyidik menetapkan peneliti BRIN Andi Pangerang sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya, pertama kasus ini berpotensi. Pemirsa, sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2023. Di Yogyakarta, para buruh menggelar pawai budaya sambil menyerukan tuntutan para buruh. Pada sambutan memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, serta pelindungan terhadap hak buruh dan pekerja, juga meningkatnya produktivitas dan daya saing nasional. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Metro hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.